Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainuriza dengan NPM 192151006 dari kelas KRSA. Di sini saya akan memaparkan mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi dan juga pokok kandungan dari surat Al-Kahfi. Bahasan yang pertama yaitu mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan. Surat ke-18 dalam Al-Quran ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 110 ayat. Salah satu keistimewaan Al-Kahfi ini, di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang soleh. Di antaranya kisah 7 pemuda penghuni gua, Ashabul Kahfi, dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriah atau 300 tahun menurut kalender Masehi. Kemudian, kisah pemilik kebun yaitu pada ayat 32 sampai ayat 44. Lalu kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam pada ayat 60 sampai 82 atau dikenal dengan ujian ilmu dan kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj di ayat 83 sampai 98. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi ini dilansir dari El-Solat. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan 2 orang atau mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt dan An-Nadhr bin Al-Harith untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang-orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'ayt dan An-Nadhr bin Al-Harith ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Lalu pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan, sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Lalu seorang pengembara, yaitu surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101.
dan tentang ruh surat Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Selanjutnya yaitu ke pembahasan yang kedua, mengenai pokok kandungan surat Al-Kahfi. Di antara pokok kandungan surat Al-Kahfi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang dapat memberi daya hidup kepada yang dikehendakinya di luar hukum kebiasaan. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah. Yang ketiga, menjelaskan tentang kepastian akan datangnya hari kebangkitan. Lalu yang keempat, menjelaskan tentang dasar hukum wakalah. Yang kelima, menjelaskan tentang larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan. Yang keenam, menjelaskan kebolehan merusak barang atau untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketujuh, menceritakan tentang kisah dua orang laki-laki di mana yang satu kafir dan satunya lagi mukmin. Lalu yang kedelapan yaitu menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Lalu yang kesembilan yaitu menjelaskan kekuatan iman kepada Allah. Yang kesepuluh, menjelaskan adab-adab murid kepada gurunya. Lalu yang ke-11 yaitu menjelaskan contoh-contoh memimpin dan memerintah rakyat. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.